Indikasi dari kekalahan Roy Suryo untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu, selain ia berkoar-koar bahwa kasus ini harus dihentikan karena cacat prosedural terkait dengan 14 hari yang tidak bisa dipenuhi oleh para penyidik, mengembalikan berkas ke kejaksaan dan sampai ke hari ke-86 baru dikembalikan, maka ada alasan lain dari Roy Suryo adalah ketika ia mencoba mengglorifikasi hal-hal yang sebetulnya sangat tidak substansial dan bukan prinsip ketika ia menyebut tanda-tanda kemenangannya ketika ingin mengatakan bahwa laporan kepolisian yang terbaru terhadap beberapa pihak, termasuk Bang Agri Fanani, itu sebagai sebuah bukti bahwa ia sudah berada di atas angin. Saya justru menemukan alasan lain untuk mengatakan ini bukan persoalan substansial terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Ini sudah hal-hal yang sangat very-very yang harusnya membuat Roy Suryo berpikir ulang, apakah semua yang ia banggakan ini akan muncul sebagai narasi atau argumentasi dalam persidangan nanti, ataukah ini sebetulnya cermin bahwa Roy Suryo semakin tidak nyaman dengan dirinya sendiri karena tidak punya barang bukti, sehingga narasinya kemudian hanya mengulang-ulang habis bahan untuk dari satu tempat ke tempat lain mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu dan para penegak hukum cacat prosedural, karena itu kasus ini harus dihentikan. Teman-teman, kita simak indikasi yang paling jelas ketika Roy Suryo tidak menolong kita memahami argumentasinya atau ilmunya telematika membuktikan 99,9% palsu, ia malah mencoba melihat sisi-sisi lain yang tidak prinsip yang ia anggap itu seolah-olah sangat menentukan. Teman-teman, kita akan bincang apa yang dikatakan oleh Roy Suryo ini setelah kita nonton video berikut ini. Kita simak. Yang penting apa? Tadi lihat ekspresinya si Toyo Panani, stres, hampir mirip-mirip kayak si dokter respon hasil penelitian di Pak gitu ya. Tapi kalau dia memang sudah jadi zombie, kalau Toyo Panani hampir zombie, jelek sekali. Dia nggak bisa tadi. Pada saya tunggu dia, biasanya kalau dia keluar kan, ya gitu. Kalau podcast kali ini, ya gitu. Di depan dokter tadi nggak bisa, atau dia biasanya pakai macam-macam itu ya, menunjukkan. Tadi kayak kucing kecemplung selokan aja gitu ya, jelek banget itu. Aduh, kayak ayam sayur lah pokoknya. Nah, jadilah teman-temannya semua lihat nih, kayak gitu ya. Nah, yang penting apa? Tadi lihat ekspresinya si Toyo Panani, stres, hampir mirip-mirip kayak si dokter respon hasil penelitian di Pak gitu ya. Tapi kalau dia memang sudah jadi zombie, kalau Toyo Panani hampir zombie, jelek sekali. Dia nggak bisa. Oke, teman-teman, kita sudahi nonton dan kita lanjut diskusi kita. Saya fokus pada ya gambaran Roy Suryo ya untuk menyebut ya respon sudah seperti zombie ya, sudah jadi zombie, lalu Bang Agri itu disebut sebagai sudah mirip zombie atau seperti binatang yang kecemplung selokan dan seterusnya. Menurut saya teman-teman, terlalu miskin argumentasi yang ia ingin hadirkan di media sosial, yang menurut saya itu semakin tidak menarik dan tidak substansial. Tetapi anehnya yang begini-begini ya dimuliakan oleh orang-orang yang menganggap bahwa Roy Suryo itu adalah orang yang ya bagaikan hero ya, tetapi kalau Anda cukup jeli ya dari berbagai macam narasi Roy Suryo tidak pernah masuk ke wilayah substansial. Misalnya ya, kalau ini akan sampai ke persidangan, apa kira-kira yang ia siapkan untuk membalik logika ijazah Pak Jokowi asli ya, itu logika yang sudah terbangun paling tidak dari para penegak hukum ya, dengan logika yang dibangun oleh Roy Suryo terbalik bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau itu tidak pernah muncul dari
apa yang dinarasikan Roy Suryo, maka saya makin punya pendapat dua. Yang pertama, Roy Suryo memang orang yang sedang ya menunjukkan ketakutan, dan ketakutannya itu adalah ya sebuah ekspresi yang saya ingin katakan ini adalah ekspresi ya self defense. Artinya orang yang sudah tahu lemah, tahu salah karena tidak mampu ya untuk berdebat atau berdiskusi atau mempertanggungjawabkan kelakuannya, maka narasinya itu hanya ingin menebarkan ya sebuah ekspresi bahwa dirinya adalah orang yang kuat, orang yang mampu, orang yang hebat. Padahal tidak juga. Yang kedua, teman-teman, ia juga sebetulnya sedang mempermalukan dirinya sendiri. Bukan orang yang yakin punya kebenaran itu sehingga mengumbar ya syahwat pengakuan dari orang lain. Tetapi justru yang kita temukan semakin ia banyak ngoceh, menurut saya itu tanda bahwa ia tidak punya kebenaran. Semoga ada manfaatnya teman-teman dan salam ngobrol NKRI.